pemirsa, tangis haru mengiringi kedatangan jemaah haji asal Tuban, Jawa Timur. Tak terkecuali seorang jemaah wanita yang sempat sakit stroke dan kini pulang ke Indonesia dalam kondisi semakin membaik. Kedatangan jemaah haji disambut sukacita warga di Yonif Kompi Mekanis C Tuban, Jawa Timur. Kegembiraan terpancar dari keluarga mulai dari langsung memeluk jemaah hingga sujud syukur. Rasa haru bahagia juga sangat terasa bagi Sarni, jemaah haji asal Kecamatan Rengel. Wanita berusia 58 tahun itu sempat mengalami stroke. Setelah 11 tahun menunggu, ia yang berangkat haji bersama suami kini pulang dalam kondisi sehat. Senang, bersyukur bisa kembali sampai di Tuban lagi. Keadaan saya kan sakit, sekarang udah agak lumayan sehat. Alhamdulillah. Ini kondisinya membaik ya setelah pulang dari? Iya, sudah bisa jalan kaki dari berangkatnya stroke. Total jemaah haji asal Kabupaten Tuban berjumlah 591 orang. Mereka tergabung dalam kloter 1 dan 2 embarkasi Juanda Surabaya. Namun satu orang harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Sementara itu di Jeddah Arab Saudi, para jemaah haji yang akan bersiap menuju ke tanah air terpaksa kembali membongkar beberapa barang di tas. Lantaran ada beberapa barang yang tak boleh diletakkan di kabin pesawat. Sejumlah jemaah juga harus mengeluarkan air zam-zam dari tasnya. Bapak nggak tahu, sebelumnya nggak tahu kalau nggak boleh bawa zam-zam, nggak tahu. Jadi bapak main bawa zam-zam aja ke sini ya. Ya tapi udah dikasih tahu sekarang makanya dikeluarin ya. Pemulangan jemaah haji terus berlanjut. Dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, ada 6 jadwal penerbangan menuju ke Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia sudah mulai tiba di tanah air. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci? Lalu ini bagaimana sebaiknya sikap jemaah yang mendapatkan panggilan Pak Haji dan juga Bu Haji dari masyarakat? Ya, itu sebetulnya penghormatan ya, panggilan masyarakat terhadap orang yang baru pulang haji itu penghormatan karena memang diakui mereka punya kelebihan dalam arti ya sudah selesai melaksanakan 5 rukun Islam. Kalau yang lain kan mungkin yang belum haji kan berarti baru 4 yang dia laksanakan. Nah, dari sisi itunya tidak ada masalah, baik-baik saja gitu. Menjadi masalah ketika kita yang baru pulang haji ini itu yang minta dipanggil Pak Haji. Jadi kalau ada orang manggil namanya biasa Arifin, terus jangan Arifin ada, saya Haji Arifin. Nah itu keliru. Kalau sampai ada jamaah haji pulang minta dipanggil haji, yang perempuan minta dipanggil Bu Haji, itu keliru. Sekali lagi ya, itu tidak dibenarkan. Karena dalam tradisi, dalam agama juga memang tidak ada anjuran semacam itu. Tapi ya tidak usah menyalahkan orang yang memanggil kita haji gitu, Pak Haji atau Bu Haji. Itu yang mungkin perlu betul kita ingat ya, baik yang masyarakat maupun yang baru pulang dari ibadah haji. Kemudian ini yang sering terjadi juga, yang kedua ini, kadang-kadang orang yang baru pulang haji itu merasa terlalu pede karena merasa dosanya sudah terampuni, merasa sudah mencium Hajar Aswad, ya sudah melakukan banyak hal di Tanah Suci, sementara ada banyak orang lain yang belum. Lalu dengan begitu dia terlalu pede, pulang-pulang maju jadi imam, yaitu mengimami sholat jamaah di musola terdekatnya atau masjid terdekatnya. Padahal boleh jadi bacaannya belum sebaik standar yang harus dikuasai oleh seorang imam. Nah itu juga saya kira ada kasus-kasus semacam itu. Nah jangan juga mentang-mentang kita merasa sudah haji lalu paling berhak untuk menjadi imam sholat. Tidak, tetap harus dahulukan orang yang bacaannya lebih bagus, yang lebih mengerti hukum. Nah yang ketiga, buat Bapak dan Ibu Haji yang baru pulang, tentu saja jangan berhenti sampai di sini. Kita manusia biasa, bahwa walaupun sudah melakukan haji, ibadah haji, kita bukan manusia sempurna. Gitu. Tetap saja ada kemungkinan kita bersalah dan tetap saja ilmu kita akan kalah dibandingkan dengan orang yang belajar mendalami agama Islam walaupun mungkin belum melakukan ibadah haji. Nah jadi karena itu syukur bahwa kita sudah mendapatkan kesempatan melakukan ibadah haji. Nah tinggal kita menindaklanjutinya dengan memperdalam ilmu-ilmu agama. Biar cocok gitu, sesuai antara gelar hajinya dengan ilmu yang kita kuasai.
Jangan hajinya saja yang kita mau dipanggil haji, tapi ilmunya ternyata kita tidak dalami. Kan nggak imbang gitu ya, Kak Wanda. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini melihat di berita tadi masih ada jemaah yang berusaha menyisipkan air zam-zam ke dalam koper. Padahal kan hal tersebut sudah dilarang karena berbahaya begitu ya. Lalu bagaimana imbauan atau solusi dari Pak Ustadz mengenai hal tersebut? Ya, saya kira ini satu beda ya. Kalau dia belum mengerti, tadi kan katanya dia nggak tahu tuh, ada nggak tahu. Kalau nggak tahu tentu hukumnya berbeda. Tapi kalau sudah tahu dan tetap melakukan, ya ini yang sangat disayangkan. Saya bahkan berani mengatakan ya bahwa orang yang memaksa-maksa menambah jatah air zam-zam, memasukkannya ke dalam koper, padahal sudah ada yang di bagasi. Dengan alasan apapun, umpamanya karena akan dibagi-bagi ke keluarga saya banyak, tetangga saya banyak, itu sebetulnya sikap serakah yang semacam itu. Karena apa? Kan sudah jelas pemerintah, otoritas penerbangan di Arab Saudi maupun di Indonesia dan otoritas penerbangan internasional sudah punya aturan jangan membawa cairan ke atas kabin. Kalau kita melakukan itu sama saja kita mementingkan diri kita, demi atas nama kebaikan katanya mau bawa oleh-oleh buat orang lain, padahal itu akan membahayakan penerbangan. Dan itu satu sisi membahayakan, sisi lain itu sikap serakah gitu loh. Kalau jatahnya sudah cuma 2 liter ya 2 liter aja bawa. Orang juga akan maklum kok dapat jatah bagian oleh-oleh air zam-zam cuma 2 gelas atau setetes atau berapa istilahnya. Orang yang penting kan berkahnya gitu. Percuma saja kita bawa air zam-zam banyak tapi caranya salah. Caranya kita menyalahi aturan. Caranya kita merugikan, mengganggu penerbangan. Itu kan dari sisi itu baru saja kita melakukan ibadah haji, baru saja mendapat ampunan pahala, dosa-dosa, dapat pahala. Sudah kita rusak pahala itu gara-gara kita melanggar aturan keselamatan bersama dan mengambil jatah lebih dari yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Saya kira itu sangat penting gitu. Banyak orang yang masih mementingkan dirinya sendiri. Padahal dalam ibadah haji kita sudah diajarkan, dipraktekkan jangan mementingkan diri sendiri. Yaitu mementingkan kebersamaan. Pakaian ihram kan itu kebersamaan. Padahal banyak orang yang mampu pakai pakaian lebih daripada kain ihram, yang mewah-mewah bisa, tapi mereka mau rela melepaskan itu dan harus rela dengan hanya berpakaian ihram itu demi kebersamaan gitu. Tujuan bersama itu harus kita junjung, kebersamaan, lagi-lagi kebersamaan. Jangan mementingkan diri sendiri, naik pesawat membawa air zam-zam berlebihan, masukkan ke bagasi atas nama ingin oleh-oleh buat orang banyak. Itu sama saja sikap serakah kebinatangan yang harus kita musnahkan gitu, Kak Wanda. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.